Bernie penghina suku Baduy dan Jokowi disinyalir wartawan Tirto ID. Ditulis oleh Anto Cahaya di seword.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Gemas bahkan mungkin saja geram dan murka, masih saja manusia-manusia di tengah kita yang selalu berusaha melihat dari sudut pandang dan pemahaman yang sangat jahat untuk sesuatu yang sebetulnya baik dan mulia. Penghinaan terhadap sesama anak bangsa kali ini menerpa saudara kita suku Baduy dan kepada Presiden Indonesia Jokowi. Kembali, mengapa jari dan otak mereka ini kok sangat cepat sekali bereaksi di sisi yang sempit dan negatif seperti yang telah saya rangkum berikut ini. Pemilik akun Twitter @pauletariat sontak ramai diserang netizen karena cuitannya yang rasis terkait pakaian adat suku Baduy yang dikenakan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR 2021 pada Senin 16 Agustus 2021 pagi. Identitas asli akun Twitter @pauletariat berhasil ditemukan oleh Ahmad Sahal yang mempunyai akun Twitter @sahal_as adalah Muhammad Berli, salah satu oknum wartawan media Tirto ID. Netizen menghujat kalimat postingan akun @pauletariat yang rasis yang diposting pukul 13.21 waktu Indonesia Barat berbunyi, Jokowi make baju adat Baduy cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan. Namun setelah itu cuitan dan bahkan akun yang bersangkutan menghilang. Tweet rasis itu pun lenyap, tapi sudah menyebar dan tentu saja menjadi hujatan netizen yang kesal. Apa salah suku Baduy jualan madu dan lantas mengimajinasikan seorang presiden jongkok di perempatan dengan pakaian tersebut? Saya jadi curiga ini orang biasa bermain imajinasi untuk hasratnya. Disinyalir Muhammad Bernie ini berprofesi sebagai wartawan Tirto ID, tapi sejak artikel ini saya buat belum ada tanggapan dari Tirto terkait hal tersebut. Saya mencoba telusuri melalui internet dan menemukan beberapa fakta di dunia maya. Jika merujuk nama bersangkutan, memang betul wartawan Tirto ID. Terlihat beberapa rilisan beritanya yang menggunakan nama yang bersangkutan sebagai penulisnya. Dapat dicek yang bersangkutan sebagai autor atau penulis di Tirto ID. Nah, pertanyaannya, jika memang benar yang bersangkutan kendati yang dilakukan atas nama pribadi, namun setidaknya pihak Tirto ID memberi pernyataan atas kelakuan wartawannya, minimal meminta manusia jenis Bernie ini klarifikasi secara terbuka, maksud dan tujuannya apa, menghina suku Baduy dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dan untuk sekelas wartawan, rasanya kok cetek banget ensiklopedianya. Selain inti makna yang dalam, masyarakat awam saja paham maksud dan tujuan Presiden Jokowi menggunakan baju adat. Terlebih selama ini bukankah Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menggunakan baju adat? Sedang konteksnya untuk saat ini baju adat suku Baduy yang dipilih Jokowi dalam menghadiri sidang tahunan MPR 2021 memiliki muatan pesan yang bagus. Di sini saya mengambil contoh dari pakar analisis, pakar gestur dan ahli deteksi kebohongan Handoko Gani. Handoko Gani mengatakan kalau Baduy itu simbol yang unik. Baduy punya beberapa faktor sehingga disebut simbol yang unik. Faktornya meliputi keguyupan hingga kesederhanaan dan juga terkait situasi pandemi COVID-19. Simbol pemenang COVID, salah satu suku yang bisa bertahan, bahkan dengar-dengar zero case, simbol guyup kekeluargaan. Mengingatkan kita bahwa ini saatnya semakin mendekatkan diri pada keluarga dan lingkaran terdekat lainnya, ujar dia. Simbol keanekaragaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan Indonesia. Simbol perhatian dan pemeliharaan pemerintah pada mereka ragam sara di Indonesia. Simbol kesederhanaan mengoptimalkan alam, hidup sederhana, beli seperlunya, pakai apa yang ada, optimalkan sesuai kebutuhan seperlunya, kata Handoko Gani. Maknanya begitu dalam. Selain kesederhanaan, ternyata salah satunya menyangkut simbol keanekaragaman sara di negara kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad Bernie? Kebalikannya, ia justru telah melecehkan suku Baduy dan Presiden Jokowi yang dengan cara luar biasa telah menyampaikan pesan untuk rakyat Indonesia. Kita tunggu tanggapan atau klarifikasi yang bersangkutan secara serius dan resmi jika perlu di hadapan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab ini sudah menyangkut sara, menghina suku Baduy yang direndahkan sedemikian rupa. Manusia jenis Bernie ini harus mendapat hukuman yang setimpal, minimal hukuman sosial. Saya lihat beberapa penulis The Word sudah juga mengangkat soal ini. Ini penting agar ada jejak rekam sebagai pengingat untuk orang-orang dengan jenis dan pemahaman yang sama. Saya rasa tak sulit bagi aparat untuk mengajak Kopi Bernie bareng sesaat di kantor polisi agar upaya penghinaan, pelecehan yang bersangkutan yang berprofesi sebagai penulis atau wartawan di Tirto ID tak terulang dan kembali dapat mengembalikan otaknya ke posisi yang benar dia sebagai wartawan yang seharusnya bertindak objektif sebagai pembawa berita.
bukan malah sebaliknya mempengaruhi publik berdasarkan like and dislike. Ini tentu mengerikan, bisa-bisa muatan pesannya macam beronani dan ejakulasi di sembarang tempat nanti. Bagaimana menurutnya? Pak SBY, kami tak butuh terah Cikeas. Pak JK sudahi daya rusak Anies yang luar biasa. Ditulis oleh Cak Anton di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. SBY dan JK adalah orang kuat semenjak zaman Soeharto. Kalau SBY dianggap terlibat dalam tragedi kuda tuli yang mencederai demokrasi, maka sudah jelas ia masuk sebagai kaki tangan Soeharto. Apalagi mertua SBY pun orang yang dipercaya Soeharto untuk membantai PKI tanpa proses pengadilan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, isu PKI adalah isu yang membesarkan nama Soeharto. Pula dengan Yusuf Kala, pada zaman Soeharto sudah menduduki kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada tahun 1982 sampai dengan 1987, JK mewakili Golkar yang dianggap sebagai partai penopang kekuasaannya Soeharto, dan pada tahun 1997 sampai dengan 1999 duduk di kursi MPR mewakili daerah. Meskipun SBY itu ahli strategi, namun pada kenyataannya dia membutuhkan Partai Demokrat. Tetapi hebatnya JK, meskipun ia sudah tidak menjadi ketua umum Partai Golkar, tetapi ia masih memiliki kekuatan lobby yang kuat terkait politik, dan itu wajar karena jaringan yang dibuat JK sudah cukup lama. Dari jaringan politik, kemahasiswaan, pengusaha hingga keagamaan pun sudah ia miliki. Itu kenapa strategi Jokowi menggandeng JK di periode pertama berhasil memporak-porandakan koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo Hatta. Bahkan Anies yang bukan kader parpol pun bisa maju menjadi gubernur Jakarta ber-JK. Soal logistik dan jaringan yang menjadi modal utama dalam pentas politik, SBY JK sudah memilikinya. Namun perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan serta iklim politik yang tergolong baru belum mampu mereka taklukkan. Transparansi karena teknologi membuat mereka terlalu cuti. Itu mengapa SBY dan JK seperti kompak menyerang buzzer yang kerap melucuti mereka di media sosial. Jika tanpa akses kemudahan teknologi seperti saat ini, kita tentu tidak mudah mencari tahu. Kalau masa SBY memerintah, negara terkesan berjalan autopilot. SBY seperti merangkul berbagai pihak untuk mengamankan kekuasaan. Contoh HTI, sang pengasuh khilafah pun hidup damai di era SBY. Bahkan TVRI pun hampir memfasilitasi propagandanya. Pada zaman SBY itu terkesan adanya pembiaran. Situs-situs yang pro terhadap ISIS pun ketika itu aman tentram. Setelah zaman Jokowi baru dibersihkan, termasuk HTI. Pada akhirnya dampak kebijakan dan strategi politik SBY berdampak di masa pemerintah Jokowi. Baik itu sisi ekonomi, sosial hingga politik. Intoleransi dilakukan secara terbuka melalui perda diskriminasi pun sudah dianggap biasa. Contohnya, aturan sekolah negeri di Padang yang mewajibkan seluruh siswi untuk menggunakan hijab pun didiamkan sejak era SBY. Berkat informasi yang dipercepat dan dipermudah dengan teknologi, kita pun dengan mudah mencari tahu berbagai proyek mangkrak warisan SBY. Dari proyek Hambalang hingga 34 proyek pembangkit listrik pun mangkrak di era SBY. Kekuasaan SBY selama 10 tahun meninggalkan berbagai masalah. Tak hanya proyek mangkrak, tetapi ketertinggalan infrastruktur yang menjadi fundamental ekonomi pun harus dikejar agar kita tidak ketinggalan. Infrastruktur yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia baru digeber habis-habisan pada masa Jokowi. Di zaman SBY, 10 gubernur di Pulau Sumatera sampai 2 kali mengirim surat dengan maksud agar infrastruktur di Pulau Sumatera diperhatikan pun tidak begitu digubris. Keadilan sosial yang tak terjamah membuat provinsi di bagian timur seperti Papua gampang untuk disulut agar bergejolak. Bagaimana tidak, meski subsidi BBM zaman SBY menelan anggaran 1.300 triliun, tetapi harga BBM di Papua ada yang mencapai 50.000 per liter. Itu semua karena buruknya infrastruktur yang mempengaruhi harga distribusi barang. Bahkan satu sak semen yang di Pulau Jawa bisa dibeli dengan harga kurang dari 100.000, di Papua bisa mencapai 1 juta per sak untuk daerah-daerah yang infrastruktur jalannya buruk. Subsidi BBM itu hanya menguntungkan penduduk yang ada di Pulau Jawa, kontributor suara terbesar dalam pemilu. Jika infrastruktur digeber pada masa SBY selama 10 tahun, saat ini Indonesia pasti sudah menjadi negara yang besar karena fundamental ekonomi sudah ada dan pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan, tidak memulai dari awal. Ditambah lagi jika 10 tahun SBY tidak memberi posisi Kominfo pada PKS yang mempertanyakan internet cepat buat apa. Saat ini pasti rakyat Indonesia sudah bisa menikmati internet cepat dan murah karena infrastruktur internet diperhatikan. Pandemi yang menyebabkan banyak orang WFH hingga sekolah daring harusnya menampar SBY yang tidak memperdulikan infrastruktur internet. Untungnya pada pemerintahan Jokowi ada percepatan melalui program Palaparing. Minimal ini agak membantu meskipun belum maksimal.
Jika SBY tidak cerewet demi menaikkan AHY untuk maju nyapres, sebenarnya masa lalu SBY tidak akan dikuliti. Tetapi SBY nggak mau pensiun demi sang buah hati bisa menaiki karir politiknya. Padahal orang Indonesia itu gampang melupakan kesalahan orang lain. Bahkan Soeharto yang dijuluki pemimpin diktator terkorup di zamannya aja masih bisa dimaafkan dengan slogan "Piye enak zamanku toh". Jika SBY saja seperti itu, bagaimana dengan AHY yang masih mentah? Bahkan bisa dikatakan kalau AHY itu menjadi ketua umum partai lantaran dia terlahir sebagai anak SBY. Sebab secara prestasi nggak ada yang bisa dijadikan landasan untuk dia begitu cepat memperoleh posisi ketua umum partai. Apalagi dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 pun kalah. Tak jauh berbeda dengan SBY. Jika JK tidak sibuk untuk menaikkan Anies dalam kancah politik, maka JK pun akan dianggap menjadi seorang negarawan, mengingat JK sudah menjadi wapres sebanyak 2 periode. Apapun yang dilakukan Anies sudah pasti tanggung jawab JK, karena tanpa JK Anies bukanlah siapa-siapa. Anies begitu minim jaringan, itu dibuktikan dengan ketika ia dipecat dari Menteri Jokowi, namanya langsung hilang seperti ditelan bumi, dan akhirnya tangan JK lah yang mengangkatnya kembali. Saat maju Pilkada Jakarta tahun 2017, Anies mempopulerkan lagi sesuatu yang sudah dilarang, yaitu terkait kata pribumi yang bisa memicu perpecahan dan sentimen sara. Dampak sentimen tersebut masih ada sampai sekarang, bahkan Pilpres tahun 2019 pun kental dengan sentimen sara karena awalnya terpicu dari Pilkada Jakarta tahun 2017. Karena dasar Anies terpilih adalah sentimen sara, kinerja menjadi nomor 2. Pemuja Anies akan tutup mata terkait apapun kebijakan konyol yang dilakukan Anies. Bahkan pendukung Anies pun tak peduli dengan kebijakan yang dilakukan oleh Anies terkait penerbitan ribuan IMB, pulau reklamasi tanpa NJOP 15%, yang nilainya diprediksi oleh Ahok mencapai ratusan triliun. Terkait reklamasi, kalau kita mau mengikuti cara berpikir Marwan Batubara yang menuduh pulau reklamasi merupakan konspirasi konglomerat, di mana Ahok dituduh memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnis Taipan, antara lain dengan memanipulasi pemilikan lahan, memberi lahan hasil gusuran, atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Maka apa yang dilakukan Anies dengan memberi ribuan izin pulau reklamasi adalah konspirasi jahat, apalagi tidak ada NJOP 15% dengan potensi pemasukan yang besar bagi Jakarta. Yang paling terbuka kalau soal duit adalah proyek-proyek yang lebih bayar. Lucu aja kalau hampir tiap tahun ada proyek yang lebih bayar dengan nilai yang cukup besar dan penyelesaiannya hanya dengan mengembalikan. Lebih bayar itu senilai 6,5 miliar untuk pengadaan alat pemadam kebakaran, 415 miliar untuk pembayaran subsidi Transjakarta, 1,12 miliar untuk proyek PLTS, 1,59 miliar untuk proyek SPALD, lebih bayar ratusan juta untuk gaji PNS Jakarta, dan yang terakhir lebih bayar 7 miliar untuk pembelian alat rapid test dan masker. Silakan ditotal sendiri saja lebih bayar yang bisa hilang kalau nggak ketahuan. Bagaimana menurut Anda?